to the channel. Hari ini kita akan membahas tentang 4 jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada simple sentence, yang kedua ada compound sentence, yang ketiga ada complex sentence, dan yang terakhir adalah compound complex sentence. So, let's start. Pertama, kita bahas simple sentence. Simple sentence adalah kalimat yang hanya punya satu independent clause. Artinya, kalimat ini punya satu subjek dan satu predikat, dan bisa berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Walaupun disebut simple, simple sentence tetap bisa punya frasa tambahan, keterangan waktu atau tempat, atau juga kata sifat. Di sini ada contoh yaitu she sings. Satu subjek yaitu she dan satu predikat yaitu sings. Walaupun namanya simple, simple sentence nggak selalu pendek, bisa juga agak panjang seperti the tall man with a hat is reading a newspaper. Tetap satu independent clause meski frasanya panjang. Catatan pentingnya, simple sentence adalah kalimat pendek. Yang penting hanya ada satu independent clause. Yang kedua ada compound sentence. Compound sentence punya dua atau lebih independent clause yang digabungkan dengan coordinating conjunction seperti for, and, nor, but, or, yet, so, atau sering disebut fanboys. Bisa juga dihubungkan dengan tanda baca seperti semicolon. Contohnya, I like tea, but my brother prefers coffee. Di sini, kalimatnya dihubungkan dengan fanboys but. Yang kedua adalah she didn't study for the exam, she still passed. Kalimat kedua dihubungkan dengan tanda baca semicolon. Jadi, compound sentence ini cocok untuk menggabungkan dua ide yang setara atau saling berhubungan. Yang ketiga adalah complex sentence. Complex sentence punya satu independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Dependent clause ini tidak bisa berdiri sendiri dan biasanya diawali dengan subordinating conjunction. Contohnya because, although, since, unless, when, after, before, if, while, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah because it was raining, we stay indoors. Kedua, she smiled when she saw the puppy. Jadi, complex sentence membantu kita menjelaskan alasan, waktu, syarat, atau kondisi tertentu yang mendukung ide utama. Materi terakhir ada compound complex sentence. Ini adalah gabungan antara compound dan complex sentence. Jadi, kalimat ini punya setidaknya dua independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Contohnya ada although it was late, I finished my homework and I emailed it to my teacher. Kalimat di sini dependent clause-nya adalah although it was late dan independent clause-nya adalah I finished my homework dan I emailed to my teacher. Jadi, kalimat tipe ini sering muncul dalam teks yang lebih panjang, narasi, atau tulisan akademik karena bisa menyampaikan ide yang lebih kompleks. Dan juga memperlihatkan hubungan ide yang lebih kaya, sebab akibat, waktu, perbandingan, dan sebagainya. Untuk kesimpulannya, simple yaitu satu independent clause, compound, dua atau lebih independent clause, complex, satu independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Yang terakhir, compound complex, dua atau lebih independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Oke, sekian materi pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.